Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, pada akhirnya, Kainan berhasil memenangkan pertandingan melawan Umamiya. Dan lapangan menggelar pertandingan selanjutnya antara tim Shohoku versus Sanno. Kedua pemain dari kedua tim memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan. Tanpa diduga, Sakuragi kembali membuat ulah dengan ikut bergabung melakukan pemanasan bersama para pemain Sanno. Dia berhasil melakukan sebuah dunk yang spektakuler. Pemain Sanno yang terpancing emosinya berniat membalas aksi dunk Sakuragi melalui Sawakita, namun digagalkan Akagi dan Rukawa. Di saat situasi semakin memanas, perangkat lapangan mengumumkan bahwa pertandingan dimulai. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Lantai kayu yang mengilap memantulkan cahaya lampu arena saat dua tim berkumpul di tengah lapangan. Jersey Shohoku dalam balutan merah menyala, sementara Sanno berdiri gagah dengan warna putih bersih. Kontras tajam yang menggambarkan pertarungan antara sang penantang dan sang raksasa. Di tribun, suara geng Sakuragi membelah udara. Teriakan penuh semangat mereka menggema, mencoba menembus lautan suara yang lebih dominan di sisi seberang. Gelombang putih pendukung Sanno bergemuruh, seakan menggetarkan dinding arena. Sorak-sorai mereka meluap, memberi tekanan pada para pejuang Shohoku yang berdiri di bawah sorotan. Di tengah lapangan, Akagi dan Kawata saling menatap. Tatapan keduanya tajam, penuh gengsi dan harga diri. Otot-otot menegang di bawah jersey mereka, napas berat terdengar samar. Di mata mereka, ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah medan perang yang akan menentukan siapa yang lebih layak berdiri di puncak. Wasit melangkah maju, bola basket kokoh dalam genggamannya, dan kedua tim bersiap. Kaki-kaki menekuk, tubuh merendah, mata terpaku pada bola yang akan dilempar ke udara. Ketegangan menggantung di lapangan, dan dalam hitungan detik, pertempuran akan dimulai. Di luar sana, tim-tim kuat lainnya telah menanti. Kainan, wakil Kanagawa, Aiwa, kebanggaan Aichi, dan Daiei, kekuatan dari Osaka. Semua tim ini berambisi untuk menaklukkan dominasi Sanno dalam kejuaraan Interhigh. Namun di atas lapangan ini, Shohoku berdiri menghadapi sang juara bertahan. Tim yang setiap lininya diisi oleh para pemain bintang. Duel ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah pertempuran antara impian dan dominasi. Ayako berdiri diam di tepi lapangan, matanya terpaku pada sosok-sosok yang bergerak di seberang sana. Sanno, sebuah tim yang tak terkalahkan, tim yang berdiri di puncak kejayaan basket SMA, sekaligus lawan yang kini harus dihadapi Shohoku. Di mata penonton, mereka semua adalah pahlawan. Setiap gerakan mereka selalu disambut sorak-sorai, dan setiap nama mereka disebut dengan penuh kebanggaan. Dan kini, suara stadion bersatu, menggema dalam satu nama, Masashi Kawata. Nama itu dipanggil dengan kekaguman, dengan keyakinan bahwa sang center terbaik akan kembali mengokohkan dominasi Sanno. Namun di mata Ayako, ada sesuatu yang lain. Pandangannya tertuju pada Shohoku, tim yang berdiri di bawah tekanan, namun tak sedikit pun menunjukkan ketakutan. Mereka masih kuat, mereka masih penuh semangat, dan sedikit pun mereka tidak terintimidasi. Tatapan mereka tajam, penuh akan keberanian. Tak ada gentar, dan tak ada keraguan, yang ada hanya tekad membara. Mereka siap bertarung bukan untuk bertahan, bukan untuk sekadar bermain, tetapi untuk mengambil kedikdayaan Sanno. Bersamaan peluit berbunyi, bola pun dilempar ke udara. Sejenak, stadion seakan membeku, terhanyut dalam ketegangan. Lalu, Akagi dan Kawata melompat. Dua kekuatan besar bertemu di udara, beradu demi penguasaan bola pertama. Di tengah pergumulan sengit itu, tangan Akagi lebih dulu menyentuh bola. Ia mengarahkannya ke rekan setim, namun sebelum Shohoku bisa menguasainya, Mitsui dan Ichinokura kembali terlibat duel. Tangan dari kedua pemain menyambar bola secara bersamaan, menciptakan perebutan liar. Bola pun memantul tanpa arah, tak terkendali di tengah kekacauan. Dan saat semua pemain gagal mengamankannya, satu sosok tiba-tiba melesat di antara kerumunan.
Sakuragi Hanamichi, dengan refleks luar biasa menangkap bola dengan kedua tangannya yang kokoh, mencengkeramnya erat, seolah menggenggam takdir Shohoku dalam genggamannya. Di bangku cadangan Shohoku, Kogure melompat berdiri, matanya berbinar menyaksikan aksi Sakuragi yang begitu lincah menguasai bola. Tak hanya Kogure, seluruh bangku cadangan turut terseret dalam gelombang semangat yang membara. Sorakan mereka menggema, meluap dari hati yang percaya bahwa keajaiban bisa terjadi di lapangan ini. Namun, langkah Sakuragi tiba-tiba tertahan. Seolah dinding tak kasat mata menghalangi jalannya, Matsumoto berdiri di hadapannya, bayangan yang dikirim pelatih Domoto untuk membungkam gerakan liar sang rambut merah. Napas Sakuragi memburu, otaknya berputar mencoba mencari celah. Dari belakang, sebuah isyarat cepat datang dari Miyagi. Tatapan tajamnya menyiratkan satu perintah, memintanya mengoper bola. Sejenak, Ayako menyaksikan dari pinggir lapangan, pikirannya terlempar ke masa lalu. Dahulu, mereka adalah sekumpulan anak-anak nakal, berandalan yang tersesat tanpa tujuan. Kini, mereka berdiri bersama di atas lapangan ini, penuh semangat, dan penuh harapan. Mereka bukan hanya sekedar bermain basket, mereka sedang menulis takdir baru mereka sendiri. Di sisi lain, pelatih Anzai serius mengamati para pemainnya. Dia menilai, tak ada lagi rasa gentar di mata mereka. Bayang-bayang ketakutan yang sempat menghantui, kini telah sirna. Sanno, tim yang begitu ditakuti, kini terlihat tidak lebih, hanya lawan yang bisa dikalahkan. Shohoku telah menanggalkan seluruh beban mentalnya, dan kini mereka bebas. Dua pencari bakat di tribun memperhatikan dengan penuh ketertarikan. Ada sesuatu yang berbeda dari Shohoku. Mereka bermain, namun sedikit pun tidak terlihat terintimidasi, dan tidak terbelenggu oleh nama besar Sanno. Mereka bermain dengan lepas, seolah tidak ada batasan yang bisa menahan mereka. Dan di lapangan, tanpa membuang waktu, Sakuragi mengirimkan bola ke belakang. Sebuah operan cepat dan tepat menuju Miyagi. Miyagi melesat, tubuhnya yang kecil menjadi kilatan petir yang menerobos pertahanan Sanno. Langkahnya ringan, lincah, seperti tarian yang sulit diantisipasi. Namun, bayangan besar menghadang jalannya, Fukatsu berdiri kokoh di hadapannya. Benturan pandangan di antara mereka seperti dua samurai yang bersiap menebaskan pedangnya. Miyagi menahan bola, membiarkan pikirannya bekerja. Mata elangnya menelusuri celah yang bisa dimanfaatkan. Di tribun, suara penonton semakin menggema. Satu kata terus berulang diucapkan, menekan, dan mengancam, bertahan. Kogure mengangkat wajah, menatap ke arah tribun merasakan gemuruh itu begitu besar, seperti gelombang yang mencoba menenggelamkan mereka. Tapi di dalam lapangan, Shohoku telah menemukan sesuatu yang lebih kuat, kepercayaan diri mereka sendiri. Di lapangan, nafas berat, keringat menetes di pelipis, dan langkah-langkah cepat menggema di kayu yang bergetar oleh pertarungan sengit. Ryota Miyagi bergerak lincah, matanya menyapu pertahanan Sanno, mencari celah yang sekecil apapun untuk diubah menjadi peluang emas. Namun, benteng Sanno berdiri kokoh, seolah tak tergoyahkan. Setiap umpan dan gerakan, mereka mampu membacanya dengan sempurna. Miyagi terus mengitari lapangan, otaknya berpacu lebih cepat dari kakinya. Di tengah kebuntuannya, sekelebat suara terngiang di benaknya, nasihat pelatih Anzai sebelum pertandingan. Dia berujar agar tidak membiarkan Sanno mengendalikan permainan. Bayangan briefing tim terputar kembali. Pelatih Anzai duduk tenang di hadapan mereka, namun suaranya tegas, menggambarkan syarat pengalaman. Shohoku tidak boleh goyah, dan tidak boleh tunduk. Jika mereka bermain pasif, maka Sanno akan merajalela, dan menghancurkan tanpa ampun. Miyagi menggiring bola dengan penuh ketegangan, napasnya berat di tengah tekanan yang menghimpit. Pemain Sanno mengelilinginya, menghadang setiap jalur, memaksa otaknya bekerja lebih cepat dari kakinya. Bagaimana cara agar dirinya bisa keluar dari jebakan ini? Tatapannya liar, mencari celah, serta mencari jawaban. Dan saat matanya bertemu dengan Sakuragi, sesuatu menyala dalam benaknya. Sebuah ide untuk menciptakan sebuah peluang. Seolah tersadar, Sakuragi pun ikut menoleh. Ia masih dalam kawalan ketat Nobe, tubuhnya terkunci, tapi tatapan Miyagi berhasil menembusnya, meski tanpa kata-kata, namun mereka mampu memahami satu sama lain. Ingatan melesat kembali, saat briefing bersama pelatih Anzai. Suaranya tenang namun tegas, mengisi ruangan dengan strategi yang belum pernah mereka coba sebelumnya.
Sebuah permainan baru, atau bisa dikatakan sebuah kejutan serangan pertama yang harus mengguncang Sanno. Anzai merangkul Miyagi dan Sakuragi, memberikan instruksi yang samar namun syarat makna, mengenai kata penyergapan. Tidak ada jawaban dari keduanya. Mereka diam, mencerna, atau mungkin masih tenggelam dalam kebingungan. Namun tiga rekan lainnya, dengan sorot mata tajam, telah siap mendukung rencana ini. Kogure berdiri di sisi ruangan, menatap dengan rasa penasaran yang tak terbendung. Kembali ke lapangan. Miyagi merapatkan genggamannya pada bola, lalu melirik sekilas ke arah Sakuragi. Sebuah pengingat agar Sakuragi selalu memperhatikan pergerakannya. Sakuragi mengangguk dalam diam, tubuhnya tetap terkunci, tapi pikirannya bebas, bersiap menunggu tanda yang akan diberikan Miyagi. Langkah Miyagi melesat ke depan, menerobos celah sempit di pertahanan Sanno. Namun di depannya, Fukatsu sudah bersiaga. Dingin, dan pertahanannya tak tergoyahkan. Jalan Miyagi tertutup, dan membuat langkahnya menjadi terhambat. Tapi Miyagi tetap bergerak, dan terus berpikir. Ia hanya butuh satu momen, atau satu celah, dan dengan satu isyarat, ia akan memulai segalanya. Di bawah ring, Kawata menejamkan pandangan, mengunci pergerakan Miyagi seperti bayangan yang tak terpisahkan. Miyagi menggiring bola, pikirannya berputar, mencari celah untuk menyergap seperti yang diusulkan pelatih Anzai. Namun, semakin lama ia mencoba, semakin ia menyadari, ini tak semudah yang dibayangkan. Tangan kiri Miyagi mengontrol bola, sementara matanya bergerak liar, menilai setiap kemungkinan. Ia terus memberi isyarat kepada rekan-rekannya, menyulut semangat agar tetap berjuang. Dari tribun, pelatih Anzai menyimak dengan sorot mata tajam. Ia tahu tantangan ini berat, namun Shohoku sudah berada di jalur yang benar. Yang mereka butuhkan saat ini hanyalah satu momentum. Namun, di saat Miyagi kehilangan sepersekian detik fokusnya, tiba-tiba Ichinokura menyambar bola dengan kecepatan yang menggetarkan. Secepat kilat, bola terlepas dari genggaman Miyagi dan berpindah tangan. Seketika, Ichinokura melesat menuju pertahanan Shohoku, langkahnya secepat badai yang tak terbendung. Di bangku cadangan, Kogure dan Yasuda membelalakan mata. Menilai pergerakan Ichinokura terlalu cepat, dan terlalu mendadak. Miyagi terhenti sejenak, matanya mengikuti bayangan Ichinokura yang semakin menjauh. Lalu, sesuatu meledak dalam dirinya, ia bertekad takkan membiarkan ini terjadi. Dengan kekuatan penuh, Miyagi melesat seperti anak panah. Nafasnya memburu, kakinya menghantam lantai dengan irama yang semakin liar. Fukatsu, yang awalnya hanya mengamati, kini terpaku. Pergerakan Miyagi begitu cepat, dan dalam hitungan detik, ia sudah ada di belakang Ichinokura. Lalu, sentakan kilat tangan Miyagi menyambar bola dengan presisi sempurna, merenggutnya kembali dari tangan Ichinokura. Ia mencengkeram bola erat, memastikan tidak ada lagi kesalahan. Keringat mengalir di dahinya, tapi tatapannya kini tajam. Ia kembali mengendalikan permainan. Miyagi melesat ke garis pertahanan Sanno, langkahnya lincah, tetapi dinding bernama Kawata segera menghadang. Tubuh kokoh itu berdiri seperti tembok tak tertembus, menutup semua celah dan membekukan ruang gerak sang playmaker. Namun, Miyagi bukan tipe yang mudah menyerah pada tekanan. Tatapannya tajam, pikirannya berputar cepat. Dan dalam sekejap, ia mengangkat tangan, memberi isyarat. Di belakang Matsumoto, Sakuragi tersentak. Matanya melebar, membaca sinyal yang dikirimkan Miyagi, mengisyaratkan ada sesuatu yang akan terjadi. Lalu, tanpa aba-aba, Miyagi kembali melesat mendekati jantung pertahanan Sanno. Gerakannya kilat, seolah menemukan celah mustahil di antara tubuh besar Kawata. Dalam sekejap, ia lolos dari hadangan Kawata dan berhasil menembus pertahanan dengan kecepatan yang tak terduga. Bola masih dalam genggamannya, dan setiap langkah membawa Shohoku lebih dekat ke jantung pertahanan Sanno. Lalu senyum itu muncul di wajah Miyagi, sebuah senyuman yang penuh dengan arti. Saat Sakuragi melihatnya, seketika tubuhnya menegang, dan kebingungan menyelimuti pikirannya. Bertanya-tanya, taktik penyergapan apa yang dimaksudkan Miyagi. Dan saat jawaban itu nyaris muncul di benaknya, Miyagi kembali bergerak. Bola dipasing melambung tinggi dan melayang di udara, tinggi, jauh, melampaui jangkauan para pemain Sanno. Dari bangku cadangan, Kogure dan yang lainnya langsung berdiri. Mata mereka membelalak, seakan mereka kini mengerti teknik penyergapan yang dimaksud pelatih Anzai. Sakuragi mengerti, dan seketika senyum balasan menyeringai muncul di wajahnya,
mencerminkan keyakinan yang sama dengan Miyagi. Langkah selanjutnya telah jelas, dan kini saatnya Sakuragi bergerak menuntaskan penyergapan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.